Perasaan iri bukan hanya dialami oleh orang dewasa saja. Anak-anak pun bisa mengalami rasa iri yang mungkin dirasakan terhadap teman bahkan saudaranya. Bagaimana orang tua mengatasinya? Kita akan bahas dalam program Love Your Child episode kali ini. Hai Hoppers, tahukah Anda? Rasa iri dapat muncul pada manusia di segala usia dan tidak terlepas dari anak-anak juga. Apa saja faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab anak merasa iri? Yuk kita simak beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, perhatian dan kasih sayang orang tua. Anak mungkin merasa iri jika saudaranya dirasa mendapatkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, perlakuan yang tidak adil. Perbedaan dalam pemberian hadiah, tugas rumah tangga, atau kebebasan bisa menyebabkan anak merasa diperlakukan tidak adil. Yang ketiga, prestasi saudaranya. Anak bisa merasa iri jika saudaranya lebih berprestasi dalam hal akademis, olahraga, atau kegiatan lain yang dihargai dalam keluarga. Yang keempat, perbandingan oleh orang tua. Anak-anak yang sering dibandingkan oleh orang tua dengan saudara-saudaranya dapat merasa iri jika mereka dianggap kurang dalam aspek tertentu. Yang kelima, prestasi akademis di lingkungan sekolah. Anak bisa merasa iri terhadap teman-teman yang mendapatkan nilai lebih baik atau kepada anak yang mendapatkan pujian dari guru. Yang keenam, peran dalam kegiatan sekolah. Jika seorang teman dipilih untuk peran penting dalam drama sekolah, tim olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya, anak bisa merasa iri jika mereka merasa lebih pantas atau juga menginginkan peran tersebut. Yang ketujuh, kepemilikan dan status sosial. Anak-anak dapat merasa iri terhadap teman-teman yang memiliki barang-barang yang lebih bagus atau lebih trendy, seperti pakaian, sepatu, atau gadget. Yang kedelapan, penghargaan dan pengakuan. Iri hati bisa muncul jika seorang teman mendapatkan penghargaan atau pengakuan yang diinginkan anak tersebut. Misalnya, penghargaan siswa teladan atau pengakuan lainnya. Faktor-faktor lain di lingkungan sekolah, seperti pengaruh dari media sosial dan budaya pop, dapat memperkuat perasaan iri hati, karena anak-anak seringkali membandingkan diri mereka dengan standar yang mereka lihat secara online. Memahami sebab-sebab ini bisa membantu orang tua dan pendidik menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan adil, dan mengurangi peluang terjadinya iri hati. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas satu topik, kiat mengatasi sikap iri hati pada anak. Sebelumnya saya mau bagikan satu quote. Karat menghabiskan besi dan iri hati menghabiskan dirinya sendiri, dari pepatah Denmark. Dan kita akan bahas ini bersama dengan Ibu Helena Valentina yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Halo Ibu Helena, Halo. Jumpa lagi kita hari ini. Iya, aduh kok Pak, langsung di awal ada karat ya, ngeri juga ya, karat menghabiskan besi. Biasanya tuh kalau udah ada Sampai karatnya berkarat. bisa lama-lama keropos dan Habis habis ya, ya. iya. Jadi iri hati juga sama dengan karat. Waduh,
ini kalau anak-anak kita suka iri gimana ini? Bagaimana itu Bu? Jadi kita melihat ya sekarang ini anak-anak itu bisa iri satu Mhm. dengan yang lain, bahkan terhadap saudara yang setiap harinya dia ketemu. Mhm. Ada nggak sih Bu kiat-kiat untuk mengatasi iri hati pada Mhm. anak-anak kita? Iya, kita perlu tahu juga sih sebenarnya rasa iri hati itu apa ya. Kalau saya coba kutip dari seorang profesor psikologi di Universitas Melbourne namanya Leah Walters, dia adakan penelitian nih bersama Samir Hinduja, profesor kriminologi di Universitas Florida Atlantic. Jadi mereka menemukan bahwa rasa iri ini adalah tentang rasa tidak aman, rasa ketakutan, atau persaingan yang akan menjadi beban emosional bagi anak, terutama anak usia dini, gitu kan. Jadi kenapa dia iri itu sebenarnya karena ada rasa tidak aman yang muncul. Jadi misalnya kalau ada temennya itu misalnya lomba nih, lomba menggambar, mewarnai, temennya juara, tiba-tiba iri. Sebenarnya bisa jadi disebabkan oleh rasa tidak aman. Kenapa rasa tidak aman? Takut dibanding-bandingkan sama mamanya, takut nanti dimarahin sama mamanya, "Kok kamu kalah sama dia? Dia aja bisa." "Ya gitu aja kamu kalah," gitu kan. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, berarti sebenarnya rasa iri ini bisa loh kita kendalikan. Jadi kalaupun muncul rasa iri itu sebetulnya itu satu hal yang manusiawi sih ya. Tapi masalahnya ketika muncul rasa iri seperti rasa marah kan manusiawi, mana ada sih orang yang nggak bisa marah, ya nggak sih? Iya. Tapi kan rasa marah itu harus dikendalikan dan disalurkan ke perilaku yang tepat gitu, sehingga tidak merusak dirinya sendiri dan apalagi merusak orang lain. Jadi kalau kita bilang kiat-kiatnya, sekali lagi kita perlu Dari lihat orang ke tua. diri kita sebagai orang tua yang menjadi pelatih dia di rumah, sebagai pembimbing dia di rumah, dan juga para guru ya di sekolah ya. Kalau suka banding-bandingkan, tuh lihat dong tuh, dia aja bisa, kamu masa nggak bisa, payah kamu. Wah, itu nanti akan membuat rasa tidak aman pada anak-anak dan ujung-ujungnya nanti iri dan ujungnya nanti abis iri biasanya benci, abis benci dendam, abis dendam, wah. Makanya kan katanya kalau orang yang iri hati itu dekat dengan kekacauan ya. Jadi masalahnya bisa dari orang tua yang pertama kali datang ya Bu ya? Nah itu Rasa dia. iri hati terhadap anak ini. Ada lagi nggak Bu misalnya kiat Ya, lainnya? jadi sebetulnya ketika misalnya di rumah kita perlu jadikan diri kita sebagai pendengar yang baik buat anak kita. Jadi kalau misalnya kita lihat anak kita kok sedih karena temennya bisa punya sepeda, kok saya enggak gitu. Nah, kita bisa tanya, "Kamu kenapa?" gitu. "Ya Mam, dia punya sepeda." "Loh kan kamu juga punya sepeda." Bilang, "Tapi dia lebih bagus gitu, dia ada 2 nih, aku cuma 1." gitu. Nah kita bisa ngobrol, jadi kalau dia 2, kamu 1 terus kamu merasa apa? "Ya aku pengen sama." "Emang kamu bisa dua-duanya kamu kendarain?" gitu. Jadi bisa jadi temannya buat bercerita gitu. Akhirnya kita ketawa bersama kan, "Oh iya ya ngapain? Ya kan banyak-banyak nanti malah karatan Nak di gudang." gitu. Terus kalau kamu yang kedua, yang pertama kita jual dulu yuk. Itu nanti buat nambahin, jangan deh Papa misalnya kayak gitu, atau nabung dulu gitu. Kamu juga bisa kok kalau memang penting dan perlu, Papa pasti beliin. Tapi kalau kamu masih punya buat apa? Nanti yang ada yang satu itu hanya jadi besi bekas, jadi besi rongsokan gitu. Kita Ya tahan kan? dulu ya Bu. Kita akan bahas lagi berikut setelah segmen yang satu ini. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami di program Love Your Child. Kita masih membahas bagaimana mengatasi iri hati pada anak. Bu, tadi kita sudah sampai di kiat menjadi orang tua, menjadi pendengar yang baik. Kemudian apa lagi Bu selain itu? Iya, jadi kalau misalnya seperti yang saya sampaikan bahwa dari hasil penelitian ditemukan bahwa anak-anak tuh biasanya iri karena dia merasa terancam, hubungan sosialnya atau kasih sayang dari orang tuanya berubah gitu. Jadi ketika dia merasa bahwa dia akan dibanding-bandingkan nih kalau misalnya saya kalah dari dia gitu kan. Nah ketika dia akhirnya kalah beneran, dia akan merasa iri karena merasa terancam yang muncul tuh. Waduh, abis ini pasti aku akan diomelin. Mungkin Desi nggak juga ngerti ya kenapa saya iri, tapi yang pasti tiba-tiba ada rasa seperti kok aku tuh jadi orang kalah ya. Jadi kita perlu lihat ini sebagai cara dia untuk jadi motivasi malah.
Kenapa kamu iya Mom, aku sedih kenapa sih aku kok kalah gitu. Tenang. Coba kita tanya sama dia, pasti ada rahasianya kenapa dia bisa menang. Yuk kita tanya yuk sama dia yuk. Jadi kalau ada orang yang menang nak, kita harus tetap ramah. Karena apa? Kita bisa belajar dari dia, dari kesuksesan dia. Coba kita tanya, kamu bisa menang, gimana sih caranya latihannya kemarin? Kok kamu bisa jadi juara 1 nih untuk lomba lari misalnya? Oh aku latihannya tiap hari tante, tiap pagi sama sore, mama suruh keliling komplek misalnya gitu kan. Tuh nak, itu Iya. rahasianya. Kamu sudah berapa kali? Iya ya, aku cuma hari Minggu latihannya. Berarti kita bisa belajar dari dia. Jadi tadinya iri, kita arahkan supaya tetap menghormati dan juga punya hubungan baik dengan orang yang lebih berhasil dari dia karena kita bisa belajar. Jadikan motivasi ya Bu betul, ya. dijadikan motivasi. Dan ini sih yang nomor 3 ini menurut saya Paling sering jitu. terjadi. Jangan pernah banding-bandingkan. Sama kayak kita kan nggak suka Iya, kan. iya. Misalnya suami Ibu Devi bilang, kamu kok kurang ini ya, kurang seger nggak kayak ibu itu. Pasti kesel kan Bu? Iya apaan Iya. sih? Udah berjuang nih gitu kan. Tahu nggak sih ngurus anak capek gitu kan. Itu kan ibu itu kan anaknya gede-gede misalnya. Jadi kita juga nggak mau dibanding-bandingkan, anak-anak juga jangan hindari itu. Sebaiknya dengarkan saja keluh kesahnya kalau emang dia merasa kayak jadi orang kalah, kok mami aku kok gagal ya Mam. Nah dengarkan dan juga kita bisa kasih dia dukungan, motivasi dan juga tetap sayangi dia gitu. Dan yang berikutnya juga kita bisa ajak dia untuk belajar menumbuhkan rasa bangga dengan keunikannya, karena semua orang juga pasti ada kelebihannya Masing-masing kok. beda, iya. Iya, jadi nggak usah takut kalau misalnya kita kalah dalam satu bidang karena kita ada kelebihan di bidang lain. Seperti anak saya laki dan perempuan kan, yang laki ini jago banget main bola, tapi yang perempuan jago banget main musik misalnya gitu. Jadi nggak usah ngiri kalau kakaknya lebih bagus main musik karena dia punya kelebihan main bola kan gitu kan. Iya. Dan kita jangan pernah menganggap bahwa kakaknya lebih hebat daripada adiknya. Semua hebat di mata Tuhan dan di mata mama. Wah selesai itu. Masing-masing diciptakan dengan talentanya masing-masing ya Bu ya. Betul dia, ya kan. Dan anak-anak juga perlu diajak mengerti. Kenapa kamu merasa nggak nyaman? Oh, kamu mungkin ada rasa iri. Nah, rasa iri itu wajar muncul pada manusia, tapi tidak boleh dikembangkan karena itu akan merusak diri kamu sendiri. Seperti pepatah Denmark itu, ya kan? Nanti karat menghancurkan besi, iri hati menghancurkan kamu sendiri. Kalau kamu iri jadi benci, ya kamu nggak bisa belajar dong dari dia gitu. Dan anak-anak juga perlu diajar untuk menunda kesenangan. Jadi kalau dia ingin sesuatu, jangan gara-gara dia iri, supaya dia nggak iri, kasih aja. Temannya beli iPad, wah supaya nggak iri, kasih aja. Kalau kayak begitu nanti anak-anak tidak belajar untuk mengendalikan keinginannya. Jadi orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Lebih baik kita arahkan untuk bilang, oke, kita nanti nabung ya, supaya kamu kalau mau itu coba belajar yang sungguh-sungguh. Nanti kalau kamu bisa punya prestasi, kan ada hadiah dari papa mama itu poinnya misalnya gitu, kita kumpulkan ya nak, gitu. Jadi usahakan. Jadi karena usahakan juga memuji anak-anak bukan karena nilainya, tapi karena proses yang dia sudah perjuangkan. Gitu. Dan ya Bu Elena ya, seperti biasa kita saat ini juga tidak hanya berdua, kita punya tamu lagi spesial hari ini. Dan tamu kita sekarang adalah Ibu Yukiko. Halo Ibu Yukiko. Waduh, kayaknya dari Jepang ya? Halo, selamat sore. Wah jauh nih kayaknya Bu ya, dari Jepang ya benar. Halo Ibu Yukiko. Ya, namanya aja dari Jepang. Oh gitu. Apa kabar Bu? Baik-baik hari ini? Baik. Ya, boleh perkenalkan sedikit secara singkat Ibu Yukiko dari mana dan juga apa kegiatan sehari-harinya? Dan juga ada memiliki berapa anak? Oke, jadi saya Yukiko Silalahi, ya nama depannya aja Jepang, tapi saya berdarah Batak. Saya sekarang ada di Medan, dan kegiatan sehari-hari saya menjaga anak, ibu rumah tangga yang menjaga anak, dan saya punya 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Terima kasih Ibu Yukiko sudah bersama-sama dengan kami saat ini. Dan saat ini kami lagi membahas nih Bu soal mengatasi sikap iri hati di antara anak-anak kita ataupun
dengan temannya. Ibu Yukiko bisa bagikan pengalaman dengan ketiga anak ibu soal di antara mereka ada nggak pengalaman mereka merasa iri hati satu dengan yang lain sebagai saudara? Oke. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Kalau dibilang ada, pasti ada ya. Setiap hari pasti ada. Nah, tapi saya mau share pertama kali kekhawatiran saya waktu punya lagi hamil anak kedua. Nah, disitulah mulai dari proses ini ya, proses iri hati si anak pertama ke anak kedua. Jadi kalau kita sering saya sharing sama suami gitu, gimana ya caranya? Jadi kita punya satu anak, semua perhatian kita dan cinta kita itu tertumpah sama dia. Nah, gimana nih kehadiran adiknya nanti? Apa yang harus kita bikin supaya kita cintanya itu sama nih sama si abang, sama si adik ini gimana? Karena kayak pacaran jadinya. Ini pacar anak pertama tuh pacar kita yang resmi, anak kedua ini kayak pacar kedua. Gimana kita bisa mencintai dua orang dengan porsi yang sama gitu kan? Nah itu yang jadi perdebatan, maksudnya obrolan kita gimana ya caranya. Nah jadi langkah pertama untuk mengatasi itu, jadi kita pada saat saya mengandung anak yang kedua ini, kita sebisa mungkin setiap hari itu bercerita, kita berkomunikasi kepada abangnya, itu kasih tahu kalau ada baby di perut mama. Nah, jadi nanti kita jelaskan ini adalah adiknya abang. Nanti ini abang harus bisa sayang sama adiknya, nanti harus bisa bermain bersama. Kadang dia cium adiknya atau dia elus-elus adiknya gitu. Jadi ini saya rasa ini adalah proses pertama kali bagaimana kita menumbuhkan atau menghilangkan ya, menghilangkan nggak mungkin, nih gimana caranya supaya si anak pertama ini tidak menganggap adiknya nanti jadi rivalnya dan dia akan merasa iri sama adiknya, apalagi setelah adiknya lahir. Nah, jadi itu yang pertama kali, dan setelah ada juga adiknya lahir, ada juga nggak pengalaman lain ketika mereka udah pada besar, udah pada umur berapa ya Bu anak-anaknya? Umurnya? Anak pertama kelas 1 SD, umur 6,5 tahun. Yang kedua umur 5 tahun, dan yang ketiga ini umur 1 tahun 9 bulan. Di antara ketiga ini ada nggak pengalaman juga mereka saling iri gitu? Lainnya? Sering ya. Sering sekali, apalagi pada saat permintaan abangnya kita tidak penuhi, tapi kita penuhi permintaan adiknya. Contohnya yang mungkin biasalah gitu. Kalau mereka lagi screen time, kita hanya kasih satu gadget. Nah, kita hanya kasih satu gadget, kita kasih pilihan, pastinya pilihan satu orang, karena pilihan abangnya berbeda sama pilihan adiknya. Jadi waktu kita kasih nih, oke, sekarang kakak yang pilih. Nah, waktu kakaknya pilih, otomatis abangnya nggak setuju. Jangan yang itu nggak enak. Abang nggak mau itu. Kalau kita tetap kasih kesempatan sama adiknya untuk pilih, pasti abangnya bilang, kenapa sih mama ini kasih pilihan adik aja terus diinin, pilihan abang nggak pernah gitu. Nah, disitulah kita harus bisa jelasin. Di situ kita harus kita usahakan menjelaskan, oke, ini gilirannya adik gitu. Nah, kemarin kan kamu sudah giliran kamu untuk pilih. Nah, sekarang adalah giliran adik. Nanti habis satu video ini, untuk video berikutnya baru pilihan abang. Jadi kita jelaskan dan kita juga berusaha memberikan porsi yang adil. Contohnya untuk screen time ini. Iya. Terima kasih Ibu Yukiko sudah berbagi. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Bu? Iya, itu tadi yang dilakukan Bu Yukiko bagus ya, Bu Devi. Bagus. Hanya saja kalau boleh saya kasih masukan, kadang-kadang anak itu bisa lupa gitu. Karena apa? Karena biasanya mereka fokus dengan kesenangannya kan. Jadi udah adil pun dianggap nggak adil gitu kan. Jadi mungkin bisa dicatat aja Bu, di papan di kertas, tempel di dinding gitu kan. Hari ini giliran siapa? Giliran si abang. Oke, berarti dia pilih kan. Jadi nanti minggu depan siapa lagi? Tinggal nunjuk tuh siapa tuh.
sekarang, nah gitu kan. Terus bikin kesepakatan Bu, kesepakatan bersama anak-anak. Jadi kira-kira apa saja yang boleh dan nggak boleh ketika bermain bersama. Dan mungkin salah satunya adalah tentang iri. Jadi Mama sangat berharap kamu bertiga menjadi kakak beradik yang kompak ya gitu. Jadi boleh diucapkan Bu, disampaikan karena walaupun kita mungkin pernah omongin selintas, tapi kalau kita ngomongin serius, oke kakak sama adik coba berdua dulu ya. Kalau ada yang 1 tahun 9 bulan kan belum ngerti, Mama mau ngomong dulu ya, gitu. Jadi Mama tuh sering sekali menghadapi persoalan kalian berdua hanya masalah iri terus, nah ya kan. Jadi Mama tuh kayaknya merasa kalian kehilangan kehilangan sukacita kalau kayak begitu. Boleh nggak Mama berharap supaya kalian berdua bisa adil gitu ya, bisa saling menghargai dan kurangilah rasa iri. Kalau kamu cemburu sedikit ya mungkin tiba-tiba ada perasaan itu, kendalikan karena Tuhan nggak suka iri hati. Lihat tuh contohnya, siapa sih yang kembar itu ya Bu ya? Yakub Siapa dan Yakub dan Esau, Esau. Boleh ceritain tuh Bu. Kain dan Habel. Abel, Lihat ya. tuh kakak adik yang Iya. iri-iri. Hasilnya gimana nak? Hasilnya mereka jadi berpisah deh. Ya harusnya punya adik jadi nggak punya adik deh gitu. Harusnya punya abang jadi nggak punya abang gara-gara iri gitu Bu. Wah, Jadi jadi dibikin kesepakatannya, boleh ditempel di dinding. Jadi kita nggak nunjuk, Mama kenapa sih ada terus? Coba lihat. Oh iya jadwal aku ya gitu, ya kan? Iya, seru sekali ya pembahasan kita sore ini bersama dengan Ibu Yukiko, dan sekali lagi terima kasih Ibu Yukiko yang sudah bergabung bersama kita saat ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan lainnya ya Bu Yukiko. Sukses ya Bu. Terima Mama. kasih sudah Terima berbagi. kasih. Hebat ya, luar biasa. Thank you. Oke Bu, salam buat semua. Salam, bye-bye. Terima kasih. Terima Bye. kasih. Dan pemirsa, demikian untuk segmen kali ini. Kita lanjut pada segmen selanjutnya. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Kita masih membahas tentang tadi ya Bu ya, soal iri hati. Iri hati ini sesuatu yang tidak bisa terhindarkan, mau dia anak-anak sampai dewasa. Bahkan Nah, sampai kakek nenek pun sampai bisa kakek loh. nenek, iya, sampai seumur hidup dari manusia itu ya Bu ya. Kemudian bagaimana Bu kalau misalnya anak kita iri terhadap temannya, terhadap satu barang yang dimiliki oleh temannya nih. Temannya punya barang yang harganya mahal, terus dia pengen punya juga. Apakah kita harus menyuruh anak kita menabung sampai dia mendapatkan uang yang cukup untuk mendapatkan barang yang sama seperti temannya itu? Ya bisa aja nabung, tapi kita bisa ingatkan dia, nak, kamu perlu nabung 20 tahun nak, sudah bisa beli itu kan gitu kan, karena Ya, mahal mahal sekali ya. Dan memang apa tuh namanya, kita bisa kasih tahu sama dia bahwa memang sebenarnya tujuan punya itu apa sih? Kan supaya bisa seneng-seneng, karena supaya bisa seru-seruan gitu kan. Nah, ada nggak alternatif lain? Kita bisa negosiasi sama dia. Jadi negosiasi ini penting sehingga membuat dia juga terampil nanti di kemudian hari. Kalau ada sesuatu yang kayaknya nggak bisa tercapai dengan cara yang biasa, oke kita bisa bernegosiasi dengan cara yang lebih lebih masuk akal untuk diwujudkan. Misalnya gini, oke, yang Mama sanggup nak, nih kamu jalan-jalan misalnya ke mana, ke Bromo misalnya gitu. Terus yang kedua, Mama belikan kamu apa gitu ya, nanti waktu kamu ulang tahun atau pada saat dia naik kelas gitu. Dan yang ketiga ini, coba kamu pilih yang mana. Kalau kamu minta yang seperti teman kamu, bisa aja sih, tapi nabungin 20 tahun nak. Jadi entah kamu udah masuk kuliah baru kita beli itu nanti. Belum tentu dia masih mau ya Bu sebenarnya. Belum tentu dia masih mau dengan barang itu juga. Iya. Gitu. Jadi negosiasi itu penting sih. Jadi tidak harus kita jadi harus ngutang-ngutang, lalu akhirnya pinjol deh akhirnya gara-gara anak-anak yang takut kita kita khawatirkan menjadi iri dan akhirnya benci sama temannya. Jadi apa kira-kira kesimpulan dari pembahasan kita sore ini Bu soal iri hati ini? Jadi sebenarnya iri hati ini boleh saya bilang wajar terjadi. Semua orang pasti pernah lah iri, pasti. Nggak mungkin nggak pernah, sama seperti marah, siapa yang nggak pernah marah, ya kan? Tapi bukan berarti iri itu kita kembangkan lalu kita biarkan bertumbuh menjadi onak duri di hati kita dan menjadi karat yang membusukkan tulang ya. Jadi paling utama yang kita perlu ingat bahwa anak-anak itu perlu kita hindarkan untuk menyetujui dia iri hati. Yang pertama,
stop untuk membanding-bandingkan anak kita. Sehingga tidak ada alasan dia untuk iri sama kakaknya. Iya. Orang katanya dua-duanya berharga kok buat mama gitu kan. Kakak udah bisa konser bagus banget. Aku nggak bisa, mama. Tetap kamu berharga, kamu jago main bola. Mama seneng banget kok kamu main bola, tendangannya waduh gitu kan. Terus yang kedua, ajak anak untuk bersyukur dengan keunikan dia. Sampaikan bahwa sama seperti pohon, ada pohon kelapa, ada pohon mangga, semua beda-beda kan. Tapi semua berharga di mata Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Kamu juga punya keunikan, kamu harus bangga dengan keunikan kamu. Mama bangga loh dengan kamu gitu. Terus yang ketiga juga coba melihat semua hal dari sisi positifnya. Jadi kalau ada teman yang punya mainan lebih bagus, ini positifnya adalah aku bisa ikut main tanpa harus beli kan gitu kan. Iya. Kamu baik-baiklah sama dia supaya bisa main bareng kan gitu kan. Terus yang keempat, berikan apresiasi untuk setiap usaha anak ini. Walaupun mungkin belum sesuai dengan Harapan orang tua. Iya, ya. harapan orang tua atau harapan orang banyak. Dan terakhir, jadilah contoh buat anak kita bahwa kita juga tidak mengembangkan rasa iri pada orang lain. Wah, banyak sekali kiat-kiat yang bisa kita terapkan buat Dan anak-anak mudah ya, kita, Bu. Ibu. Ya, dan Mudah. mudah sebenarnya, cukup mudah. Dan sekali lagi terima kasih Bu Helena Oke. untuk pembahasan kita sore Ya. ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Dan baiklah pemirsa, sebelum saya menutup program ini, saya akan bacakan satu ayat dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikianlah episode kita kali ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi orang tua dimanapun berada. Tuhan memberkati.